Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu, apa kabar ya hari ini? Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita sudah berada di program podcast TV Show, kita pasti bakalan ngobrolin segala sesuatu yang penting, yang menarik, yang viral. Tips dan trik juga bakalan ada di sini. Dan tentunya saya nggak sendiri. Hari ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber hebat saya. Yang pertama udah ada Bu Deni Purbasari selaku Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Assalamualaikum Bu Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Makasih ya Bu udah mau kita undang di podcast kita pada hari ini. Sama-sama, ya. Nah, ini juga sudah ada di line berikutnya, ini ada Bang Muhoir, ini selaku Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, salam kenal. Benar-benar. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol bertiga. Ini ada pembahasan yang penting dan cukup menarik, terutama di masa pandemi kayak gini. Kenapa aku bilang ini cukup menarik? Karena kita akan membahas tentang program Kartu Prakerja. Ini kan seperti yang kita tahu gitu, program Kartu Prakerja ini sudah ada berjalan 11 gelombang. Ternyata semakin kesini, ini setiap gelombang pendaftaran ini selalu membludak, bahkan jauh melebihi kuota yang ada. Ini kan satu fenomena baik dan menarik gitu. Kenapa aku bilang fenomena baik dan menarik gitu? Karena ternyata di tengah himpitan ekonomi, di tengah pandemi yang terjadi, yang boleh dibilang banyak meresahkan masyarakat gitu, ada apa sih kayak satu oase yang membawa pencerahan. Ini salah satunya adalah program Kartu Prakerja. Ini aku mau langsung nanya nih ke Bu Deni. Ini Kartu Prakerja ternyata dalam perjalanannya kan ada perubahan orientasi nih karena kondisi pandemi seperti sekarang. Kalau dibanding dengan saat digagas waktu pertama kali ini, sebenarnya Bu Deni sendiri gimana sih mengadaptasi kondisi pandemi ini terhadap implementasi Kartu Prakerja yang sekarang ini, Bu? Iya, Reni. Jadi memang Kartu Prakerja ini program baru. Jadi sebelum lahir itu kemudian sudah ada pandemi, sehingga dilakukan penyesuaian dengan sangat cepat. Nah, arahan dari Bapak Presiden adalah membuat Kartu Prakerja ini bersifat semi bantuan sosial. Semi ya, jadi tidak murni bantuan sosial. Artinya elemen pelatihannya harus tetap ada, tetapi kemudian insentif pasca pelatihannya diperbesar untuk bisa mendukung daya beli masyarakat yang merosot akibat pandemi. Nah, kemudian ketika itu berubah menjadi semi-bansos, itu tujuannya adalah untuk bisa membantu kelompok masyarakat yang belum ada di daftar Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial kan punya berbagai macam program perlindungan sosial yang menyasar kelompok dan rentan. Sementara pandemi ini berdampak terhadap kelompok masyarakat di luar itu juga gitu. Nah, jadi program Kartu Prakerja diharapkan menjadi sekoci atau pelampung supaya kemudian masyarakat masih tetap bisa ditolong. Nah, tetapi karena ini program prakerja, jadi tetap harus ada pelatihannya. Nah, jadi tantangannya pada saat awal itu adalah tentu saja ini harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menuntut adanya tatap muka atau mobilitas masyarakat yang besar karena ini masa pandemi. Sehingga desainnya end-to-end itu adalah digital. Dari pendaftaran, pembayaran, pelatihan, sampai dengan menerima insentifnya. Jadi tidak ada pertemuan tatap muka dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, petugas bank, atau pendamping, tidak ada. Karena sekali lagi, ini end-to-end digital. Nah, yang lain adalah yang baru atau menjadi tantangan adalah pelatihan offline itu menjadi tidak bisa dilakukan karena masihnya pandemi. Nah, sehingga pada saat itu kalau pelatihan offline misalnya dilaksanakan, kita tahu pelatihan offline itu adanya kan di kota-kota besar. Jadi yang dikhawatirkan anak-anak dari kabupaten itu akan bergerak banyak ke kota dan tinggal di kota beberapa saat dan kembali ke daerahnya masing-masing. Ini bisa kemudian berdampak kepada penyebaran
sendiri. Karena itu diharapkan pelatihannya online terlebih dahulu. Tapi begitu itu pelatihannya online, kan berarti harus makan paket data. Nah ini harus tidak terlalu lama, karena kalau itu nanti pelatihannya 30 hari penyelesaiannya semua seperti pelatihan coding, maka ini masyarakat bisa kemudian terlalu lama untuk mendapatkan bantuan bantuan biayanya itu. Nah sehingga arahannya adalah pelatihan jangan hanya katakanlah sophisticated dan panjang, tetapi ada pelatihan-pelatihan yang cukup praktis dengan durasi penyelesaian yang cepat. Ini semua menciptakan tantangan yang luar biasa karena kami diharapkan untuk segera melahirkan program ini tidak terlalu lama sejak terjadinya pandemi. Wah, tapi ini luar biasa banget ya Bu, maksudnya kebijakan yang langsung diambil gitu di program Kartu Prakerja menyesuaikan dengan pandemi yang terjadi sekarang gitu, dan benar-benar memperhatikan protokol kesehatan sekali gitu sampai akhirnya semuanya end to end secara digital dan pastinya jauh lebih cepat dan sangat amat membantu masyarakat terutama yang terdampak pandemi tapi mereka masih mau berusaha secara mikro gitu ya Bu ya. Sejauh ini kalau misalnya aku boleh tanya nih, hasil yang sudah dicapai dari program Kartu Prakerja yang sekarang ini Bu, boleh nggak sih Bu di-sharing ke kita? Iya Reni, alhamdulillah walaupun kita bisa dibilang gedibakan gitu ya orang Jawa bilang itu karena menyiapkan ini itu yang semuanya serba cepat dan harus dideliver dari Sabang sampai dengan Merauke. Alhamdulillah dalam survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas yang dibuat oleh BPS pada bulan Agustus itu hasilnya adalah 88,9% penerima kartu prakerja yang telah menemukan pelatihan mengatakan bahwa keterampilan kerja mereka itu meningkat. Yang kedua, data juga menunjukkan bahwa penggunaan insentif pasca pelatihan yang 600.000 kalikan 4 bulan itu ternyata sebagian besar, kalau tidak salah 81% itu digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Setelah itu yang kedua adalah untuk ditabung dan yang ketiga itu adalah untuk daya modal. Jadi di sini kita melihat bahwa fitur semi bansos yaitu memberikan pelatihan sekaligus mendukung daya beli dalam program Kartu Prakerja ini tervalidasi oleh hasil survei BPS yang sampelnya nationwide. Ya, jadi ini lumayan bahwa hasil pada bulan Agustus kita tahu Kartu Prakerja mungkin baru 50% ya itu dilakukan rekrutmen. Wah, keren sih Bu, maksudnya saya jadi nggak cuma sekedar mendapatkan bantuan tapi pelatihan kerja yang memang sebenarnya penting banget tuh untuk saat ini kan dikembangkan. Itu sih titik yang gimana sih, maksudnya kalau misalnya tidak ada Kartu Prakerja, tidak ada program yang terjadi saat ini, mungkin banyak masyarakat yang cuma sekedar berkutat di itu aja gitu, tanpa ada kelebihan lagi, tanpa ada memaksimalkan sebenarnya daya kreativitasnya mereka gitu. Tapi sekarang aku mau ke Bang Mukhair. Ini saya tambahkan ini Reni, kalau kita kan meyakini bahwa bansos memang diperlukan, uang itu diperlukan, apalagi ketika pekerjaan itu katakanlah tidak ada atau terhenti. Namun sebenarnya yang abadi itu bukan uangnya, tetapi ilmunya, keterampilannya itu. Jadi prakerja ini sekali lagi tidak hanya ngasih duit, seperti ya mungkin bisa dikatakan bantuan sosial yang lain memang nature-nya adalah memberikan uang saja. Tapi di sini sebelum menerima uang harus menyelesaikan minimal satu pelatihan. Jadi ini kayak dipaksa untuk kemudian berlatih. Nah, yang bagus adalah dengan uang yang hanya rupiah, tapi karena online itu murah-murah. Nah, yang terjadi adalah ada itu peserta-peserta yang menyelesaikan pelatihan sampai dengan 18 pelatihan. Mereka pintar memilih pelatihan yang murah dan pada saat promo oleh si lembaga pelatihan atau si platformnya. Karena itu mereka bisa menyelesaikan banyak sekali pelatihan, mengumpulkan sertifikat yang banyak, yang itu kemudian bisa membantu mereka untuk mendaftar atau melamar pekerjaan. Oke, itu jadi salah satu alasan kenapa Kartu Prakerja ini salah satu program yang jadi favorit, bahkan katanya kuotanya selalu sampai tidak bisa ditampung gitu ya Bu ya. Betul. Ini saya jadi pengen ke Bang Mukhair lagi nih. Ini ngelihat fenomena baik nih tentang program Kartu Prakerja gitu. Kalau dari sisi ekonomi nih, Bang, boleh nggak sih Bang? Menurut Abang?
Baik ya. Heeh. Eh, saya bicara atas nama Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah. Ya. Eh, saya punya bahan presentasi. Mohon izin Bu Deni dan Mbak Deni ya. Kenapa saya ingin menyampaikan bahan presentasi ini? Ingin memperkenalkan. Ini kan kita kerjasama Muhammadiyah dengan kantor program Kartu Prakerja. Jadi tentu kami akan ingin memperkenalkan dulu ke Bu Deni atau ke publik apa sih Muhammadiyah, gitu ya. Oke. Kan Muhammadiyah Berarti kalau kayak gitu, Bang Muhair, karena ada presentasi dan kalau misalnya saya potong presentasinya sekarang, rasanya sayang nih Bang. Berarti kita ngobrolin tentang presentasinya di segmen berikutnya aja boleh ya Bang ya? Oke, atau saya jelasin dulu posisi gini. Oke. Gini, nomor satu sebenarnya Muhammadiyah tidak akan jemput bola ya untuk program Kartu Prakerja ini. Tapi kalau diajak kerjasama, oke. Kami Muhammadiyah akan welcome Bu Deni. Ya, welcome. Muhammadiyah memiliki tanggung jawab untuk ikut dalam proses pemulihan ekonomi, program ekonomi nasional tentang pemulihan ekonomi. Itu nomor satu. Jadi jangan berharap Muhammadiyah akan menawarkan diri, ya. Tapi kalau diajak kerjasama demi bangsa akan berkolaborasi. Kenapa? Alasan kedua itu adalah Muhammadiyah cukup hati-hati. Apalagi ini kan dana cukup besar, ya, dana pemerintah, dana negara, dana rakyat yang cukup besar, risikonya sangat tinggi, ya. Itu kemudian Muhammadiyah merasa bahwa ingin menjaga marwah, menjaga kemandirian. Tapi sekali lagi, Bu Deni, kalau diajak kami akan terlibat. Apalagi kami biasa mengikuti di Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah itu kan sering mengikuti program-program apa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk kartu prakerja ini. Kita ikuti, tapi tidak akan menawarkan diri karena kami juga sudah punya urusan internal yang cukup besar, cukup banyak. Tanggung jawab kami juga untuk bangsa juga cukup besar, terutama di bidang ekonomi juga. Saya kira itu. Kemudian yang selanjutnya di Muhammadiyah itu cukup banyak yang bekerja, Bu Deni atau pemirsa. Ada hampir 200.000 orang yang kerja secara formal, ya, hampir 200.000 orang yang bekerja secara formal. Belum yang informal. Informal itu yang kantin-kantin, ya, yang kemudian yang outsourcing di Muhammadiyah. Itu tadi yang hampir 200-an ribu itu adalah mereka yang bekerja formal, guru, dosen, dokter, gitu ya. Karyawan cukup banyak. Saya kira mungkin ya salah lembaga yang mempekerjakan begitu banyak orang. Saya kira Muhammadiyah termasuk terbanyak. Ya, Muhammadiyah termasuk terbanyak. Itu yang pekerja formal. Saya kira tidak ada perusahaan terkaya pun di Indonesia yang nyampe 200.000 orang karyawannya atau stafnya secara formal. Itu yang membuat kita ingin juga melakukan proteksi kepada karyawan kami, memproteksi. Nah, sekali lagi kalau misalnya diajak kolaborasi, diajak kerjasama demi bangsa, kami akan terlibat. Kami welcome dengan lapang dada terbuka. Baik, Oke, kalau kayak gitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih Bang di segmen berikutnya. Pokoknya insya Allah kalau misalnya ada kerjasama yang baik, terutama untuk membangun bangsa, pasti Muhammadiyah akan sangat amat welcome. Dan nanti kita juga akan ngebahas lagi sebenarnya tentang success story yang sesungguhnya yang pernah terjadi di lapangan selama ini tentang program Kartu Prakerja ini apa aja. Karena saya yakin pemirsa TV Muhammadiyah juga penasaran tentang cerita-cerita success story orang-orang yang telah berhasil. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.